Oke bro, jadi kali ini kita bikin konten yang agak sedikit berbeda nih ya. Kan bosen bro kalau kita gerbek-gerbek penghobi lagi, gitu lagi bahasnya ya. Jadi sekarang gue lagi ada di Waduk Jatiluhur nih ya, waduk yang cukup kontroversial di kalangan penghobi nih ya. Karena ya seperti kalian tahu kan, katanya di sini banyak bebas lah, ada yang ngelepasin bebas akhirnya menginvasi waduk ini apa gimana lah ceritanya ya. Jadi sekarang gue langsung nih on the spot ya di Waduk Jatiluhur ini. Kebetulan gue ada kenal seseorang ya, Kuncen di sini. Kita sebutnya Kuncen aja ya. Jadi ini sekarang ada Mas Wahyu nih di belakang gue. Lu gue hampir kejeblos, sorry bro. Nih ada Mas Wahyu nih, Mas. Ya. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Ini jadi Mas Wahyu ini, gue sebutnya apa Mas di sini? Mas Wahyu sebagai apa di sini ya? Sebagai apa ya? Yang punya keramba ya? Punya keramba. Yang punya keramba ya? Iya. Jadi Mas Wahyu bener-bener tadi yang ngejemput gue dari servis, dermaga servis. dermaga servis bro ya. Gue dibawa ke sini naik kapal ya. Iya. Itu pertama kali gue naik kapal dengan ombak yang sangat gila. Tadi luar biasa sih. Luar biasa. Luar biasa. Bang. Tapi kok lo nggak bilang itu bahaya tadi? Bahaya. Biar gue nggak panik ya Mas. Takut panik. Takut panik. Kan? Oke, Mas. Jadi gini Mas. Gue ke Waduk Jatiluhur ini sebenarnya pengen membuktikan katanya seseorang nih, yang di sini udah banyak terinvasi dengan ikan pikok bass, ya. Terus apa lagi Mas? Aligator. Aligator ada. Arapaima ada nggak sih? Arapaima sih nggak ada. Tahu saya Itu nggak pernah ada ya beritanya. Nggak pernah ada Nggak beritanya. Kalau piranha, bukan bawal ya piranha? Ya kalau piranha juga sama nggak ada. Cuman kalau bawal kebetulan ada yang merah juga, kemarin sempet dimarahin juga di sini karena nggak boleh. Bawal ya? Bawal juga nggak Yang boleh. perut merah? Iya. Oke, nggak boleh ya? Nggak boleh sih. Nggak boleh. Oke. Nggak boleh. Ya, jadi misi konten gue sekarang gitu Mas ya. Dan lucunya nih Mas ya, Iya. ini lucunya nih ya. Belum start konten, belum apa ya. Padahal Mas Wahyu sendiri tadi bilang di sini Mas Wahyu sendiri aja hampir nggak pernah lihat bebas sebenarnya ya. Nggak pernah lihat. Tapi lucunya, gue tadi ngopi nih sebelum konten malah dapet ya Mas Iya, ya. dapet tadi. Malah dapet tadi. Anehnya Mas Wahyu juga kaget bro. Gue tadi bilang ke Mas Wahyu nih, gimana caranya supaya penonton tahu ini bukan settingan? Susah juga ya Mas ya? Susah. Padahal beneran ya tadi kita real. Saya asli. baru pertama kali dapat bebas. Baru pertama kali ya? Pertama kali dapet saya tadi. Jadi mudah-mudahan lu nggak nganggep gue settingan ya tadi Mas ya. Dia ini penonton-penonton ya. Iya. Asli real bro. Asli real tadi gue dapet bebas nih, gue kasih cuplikan sedikit. Nanti di tengah konten ini gue kasih cuplikan fullnya bro. Tapi kali ini gue pengen ngebahas keramba lo dulu Mas. Iya boleh. Ya, soalnya kan gue orang kota nih Mas. Rada kampungan nih yang begini-begini Iya. ya. Jadi gue akan ngebahas ini kerambanya punya Mas Wahyu ya. Iya. Ya, punya Mas Wahyu dan keluarga bro. Ya, jadi lu ceritain semua sistem di sini ya Mas ya. Ada ikan apa aja, sistemnya gimana, terus penyebutannya gimana dan lain-lain. Siap. Oke, yuk kita gas bro langsung. Nih jadi tutorial pertama yang gue dapat dari Mas Wahyu nih, kalau jalan di sini kakinya harus nyerong ya Mas ya. Kakinya nggak boleh lurus, Nggak- nggak boleh injak satu batang ini. Karena batang kayu. Daya lengkungnya Nggak, maksudnya karena ini kayunya kan prosesnya udah kena angin, kena hujan, kena panas kan, udah agak keropos nih. Kalau kita injak satu batang, ini tuh nggak kuat. nggak kuat. Kita patah, kita Oke. kejeblos kan. Oke. Nah makanya di sini di kolam itu kita harus injak itu 2 sampai 3 batang. Dalam Oh, artian coba nyerong gitu ya Mas ya. Caranya harus nyerong kayak gini. Oh. Jadi kan keinjaknya 2-3 batang nih. Gitu, jadi aman. Pantasan gue dari tadi di sini berasa pegel banget. Berasa olahraga Iya, telapak iya, kaki iya, gue. iya. Bener nggak? Kayak gitu. Kalau baru mah begitu ya? Iya, baru emang agak gitu. Agak gitu ya? Takut gitu emang. Oke. Nih Mas, oke sebelum kita bahas kesini nih keramba lo Mas ya. Iya. Jadi nih posisi kita nih ya, kalau yang belum pernah lihat Waduk Jatiluhur ya Mas, coba ceritain Mas di situ itu Iya. gunung-gunung nih ada namanya nggak sih Mas? Kalau untuk gunung sih di gunung sana Gunung Bulet kalau nggak salah ya, karena saya di sini juga Gunung belum Bulet. terlalu lama ya. Oh. Namanya itu belum terlalu kayak bapak saya tuh. Bapak saya kan udah dari awal tahun berapa ya? Tahun 2000 kesana juga udah kesini sih sebenarnya, udah di sini. Jadi udah hafal banget ya? Udah hafal banget kalau bapak saya. Oh, oke. Terus kalau gunung yang ini nih yang agak tinggi banget di belakang nih. Mana, Ini coba? Gunung Cilalawi nih namanya. Terus di sebelah sana juga. Sana tuh ada Gunung Parang namanya. Terus juga ada Gunung Lembu kalau nggak salah. Itu ya? Nah, di sana juga ada Gunung Lembu. Terus di belakang gunung ini, gunung belakang ini nih, agak sini aja, Pak. Yuk boleh yuk, kita shoot genteng doang gua dari tadi nih. Nah, di belakang gunung ini tuh ada gunung yang namanya Gunung Lembu tuh yang sempat viral di Purwakarta buat Gunung Lembu. iya, buat Oke. apa namanya? Buat kayak camping gitu, kayak pendaki gitu. Banyak Oh, kemarin viral itu oh jadi dia tempat wisata ya, bagus ya? buat bagus. Oke. Nah ini apa nih Mas, yang paling dekat sama kita nih? Ini Gunung Cilalawi namanya nih. Cilalawi. Oh, Karena di keluar di sini, keluar jalan sana, jalan raya itu ada daerah Cilalawi. Hah?
Ya, terus ini gunung kalau nggak salah juga ya, mohon maaf takut salah nih saya ngomong nih. Ya, ini Gunung Cilalawi namanya saya dengernya. Oke. Dan ini nggak nyambung sama kota Purwakarta ya Mas ya? Atau dia adanya di tengah waduk ini? Kalau ini di pinggir justru. Kalau Pinggir? gunung ini tuh pinggir karena ini itu emang pinggirnya Danau Jatiluhur. Oh gitu. Jadi belakang ini nggak ada air lagi, nggak ada. Nggak ada air lagi. Bukan. Berarti ini ada jalan nggak nyambung ke tempat parkir saya tadi di sana? Kalau untuk jalan sih paling jalan mobil bisa lewat sana, bisa. belakang gunung ini. Oh muter Lewat ya? daerah kampung-kampung gitu ada bisa. Oh, berarti kalau mobil tuh berasa jauh banget ya Jauh kalau banget, muter-muter ya? itu malah muterin danau kalau pakai mobil. Muterin danau. Jadi Iya. makanya kita tadi dari tempat gua parkir ke sini tuh singkat banget karena naik kapal ya. Nah itu karena kan jalurnya lurus kita kan. Iya benar. Oke, Mas, sekarang jelasin ke gua tentang keramba lo nih Mas. Ini gua cukup tertarik nih, karena ya kita ini orang kota jarang-jarang nih Mas, kayak begini ya. bener. Jadi apa nih? Ini kita sebutnya keramba ya? Kalau di luaran sih sebutnya keramba, kalau di sini sih sebenarnya kolam sih sebenarnya mah. Oh, kalau di sini orang sebutnya kolam. Oke. Ya, jadi ini keramba. Dan di sini gimana Mas? Hitungannya tuh satu kotak ini kita sebutnya apa Mas? Ya satu kolam aja satu petak namanya. Satu petak Ya, tuh segini ya? Satu petak tuh segini. Oke. Kalau satu kotak besar ini satu apa namanya? Kalau gini bilangnya satu unit sih kalau di sini. Oh, satu Kebanyakan unit. Satu unit. Oke. Satu unit itu kita punya kalau di Jatiluhur itu kebanyakan hitungannya nggak ada ya. Nggak ada harus berapa petak, berapa banyak nggak ada. Oke. Cuman satu kolam ada rumahnya, di belakang ini ada rumahnya. Itu namanya satu unit namanya. Ini per rumah ini ya? Per rumah ini. Wah, ini enak banget bro. Tadi gua ngopi-ngopi di sini tuh. Wah, mantap Satu banget. unit kita. Oke. Jadi ini ada berapa ini Mas? Berapa petak? Kalau Totalnya? saya sendiri di sini ada 10 petak ya, karena di situ ada nyambung deket, di situ ada ya udah punya orang lagi. Cuman karena emang di sini posisinya kita warung ya, jadi biar dia enak kalau kesini tuh dia paling cuman main doang. Oke. Paling refreshing doang yang punya itu, jadi nggak fokus di sini. Oke. Enaknya dia ada yang nungguin juga kolamnya. Ada yang nungguin. Coba Mas ajak gua ke sana Mas, boleh Mas? Kita sebentar jalan Mas. Siap. Jadi ini di sini Mas Wahyu buka warung ya Mas ya? Ada warung. Wih, bisa ngopi lo. Jay, lo ngopi mulu lo. Ini dua orang nih dari tadi asik ngopi. Nanti kita kasih lihat Pibas yang tadi ya bro ya. Tadi gua udah spill bro Pibas. Monggo ya. Monggo keramba ayu. gue agak parno nih jalannya tadi biasa aja gue. Hati-hati Mas, hati-hati. Miring aja kali ya? Miring aja, kakinya miring yang penting. Kalau jalan lurus nggak apa-apa. Ini kakinya aja, kuncinya di kakinya. Kalau kakinya miring nggak masalah. Agak takut gue kesono Mas. Agak jelek hancur itu. Hah? Cuman aman, nanti di jembatannya agak itu aja. Waduh, ini Medan Ini nih bro. aman sih, kuat sih. Ini baru kali ini nih. Ini Medan gue tersulit ngonten nih. Ini aman sih. Mas bener aman nih Mas? Aman ini aman. Gue takut anjir ke sana. Mas serius nih? Serius aman. Ini aja paling Mas nih. Nah, ada gimana? ini kan ada jaring-jaring hijau ya. Ah, ini Namanya jaring-jaring di sini hijau. tuh jaring arpa atau hapa ya di sini namanya ya. Nah, ini tuh buat indukan, kita buat memijahkan anakan ikan nila ya. Ikan nila ya? Ikan nila, di sini ikan nila, kita memijahin ikan nila. Ikan nila putih ya Mas ya? Ikan nilanya nila putih bisa, nila hitam, nila merah juga bisa. Oke. Ya kebetulan di sini kalau saya sendiri kebanyakan nila putih ya. Nila Karena putih ya? untuk dari kita ngejar bagusnya harganya, karena kalau ikan nila hitam kan udah nggak aneh ya. Gitu. Terus ada Udah yang nggak aneh. Maksudnya kalau nila putih nih dia kenapa harganya bagus Mas? Harganya bagus ya, nggak ada perbedaan sih sebenarnya mah kalau dari segi daging. Cuman emang kebanyakannya aja emang disengaja gitu. Oh, gitu ya? Jadi kalau dari segi Nih bro. kenapa nanya kenapa? Nanya kalau nilai ikan putih itu kita jadi gampang lihat anakannya. Oh itu Iya salah nggak? satu maksudnya Nah, ya? itu Oh kuncinya iya. itu. Jadi kalau nilai hitam kita Susah di air ya? itu susah kelihatan kalau anaknya udah keluar. Tapi secara kualitas daging dan lain-lain sama? Sama. Sama ya pasti ya? Oke. Oh gitu maksudnya ya? Iya, maksudnya biar kelihatan Oh, ada iya. anaknya, anakannya itu kelihatan. Kalau hitam kan agak susah juga kelihatannya. Iya, air. malah nggak kelihatan sama sekali ya? Nah, itu susah. Oke, Jadi kalau oke. yang putih kelihatan ada anaknya, kita angkat, kita pisahin biar apa? Biar nanti sama indukannya itu cepat beranak lagi gitu. Oke. Ini berarti wah di sini makin jarang ya bambunya. Buset, gue jadi ngeri sendiri nih. Jadi ini kenapa kolam ini dibagi-bagi Mas? Ini kan tadi Mas Wahyu ceritanya sama gue nih ya. Yang Ini buat indukan. ini buat indukan ya. Tapi kenapa dia dikasih jaring yang halus? Karena kan kalau indukan dia bertelur ya. Dia bertelur. Bertelur. Jadi anaknya itu nggak lolos ya? Nggak lolos. Nggak lolos. Ya, Soalnya tadi gua nanya bro, ini kenapa Mas Wahyu taruh yang gede-gede tapi jaringnya halus-halus? Ternyata maksudnya itu ya? Iya, betul. Biar Jadi kalau keluar. anaknya keluar nggak keluar. Terus itu apa Mas yang itu Mas? Kalau ini udah agak gedean. Kalau musim hujan kemarin, ini jadi kayak banyak yang mati. Itu efek dari kemarin musim hujan ya. Karena kan kalau ikan di sini tuh
kalau musim penghujan 2-3 hari hujan musimnya terus-terusan, itu ikan mati. Gitu. Gitu. Kira-kira kenapa tuh matinya, Mas? Jadi kalau untuk yang udah sih karena debit airnya dari darat ya, dari darat ke bawah itu dia di bawah itu jadi racun di bawah. Oh, racun naik ya? Oh, racun di bawah pada naik ya? Ya, jadi ikannya jadi mati. Oh, gitu. Ini udah ada gedean, Oh, jadi- cuman yang baru keluar baru netes ya itu ada kita di sebelah sana tempatnya itu ada yang hijau itu. Ini gila bro. Iya, ini cocok ini. gue kayaknya harus setahun tinggal di sini sampai fase ini. Kalau aman. Kalau Gue yang udah soalnya biasa sambil sih- megang kamera Mas, jadi susah yang diseimbangin. biasa sih aman sih. Hah? Yang udah biasa sih aman. Iya ya. Tuh, jadi kan ikan kecilnya di sana nanti udah ada gedean, Ini ya, baru yang ini dipindah ya? ke jaring yang ini, Ja- yang baru oh. yang mati. Oh, gini. Iya. Di sini. Oke. Terus kalau udah agak gede lagi, nanti kita pindahin ke jaring yang bawahnya lagi. Karena di jaring yang bawah itu ukurannya jaringnya ada lubangnya agak gedean. Oh, gitu. Jadi udah ada ukuran-ukurannya di sini, jaring 1 in dan seterusnya. Udah ada standarnya ya kayak Ah, gitu-gitu ya. kayak gitu. Oke, oke. Terus ini panennya berapa lama sekali, Mas? Kalau untuk panen kita kan di sini kalau saya pribadi ya, itu nggak nunggu sampai daging ataupun gede ya. Jadi kayak kalau emang ada yang lihat ke sini terus ada ikan, oh ini pengen nih anakannya, udah saya keluarin. Jadi nggak ada faktor nggak tentu gitu. Oh, nggak tentu ya. Nggak tentu harus nunggu besar dulu dijualnya, nggak kalau saya. Oke. Berarti ini nila semua ya, Mas ya? Ini nila semua. Ini nila Campur semua ya? warnanya ada hitam, putih, ada yang merah. Kalau ini saya pribadi nggak beli nih kan. Jadi Oh. hasil anakan. Hasil anakan? Contohnya ini udah gedenya ini. Gitu. Oh, Dan yang gitu. lebih gedenya lagi udah dipanen, dipilih gitu ya. Yang lebih gedenya lagi udah dipanen dipilih, ya. Udah dipanen. Ternyata nila tuh cakep-cakep juga ya warnanya. Bagus sih. Hah? Tapi biasanya orang beli ini untuk konsumsi ya? Konsumsi. Bukan kalau- buat hias ya? Bukan, kalau Bukan nila buat hias ya? bukan ikan hias. Bukan ikan hias ya. Tapi di sini tadi gue juga udah ngobrol nih sama Mas Wahyu. Jadi di sini tuh emang udah ketat banget ya Mas. Iya. Bisa dijamin ini nggak ada yang lolos ya? Nggak ada lolos karena udah ada ukurannya, Udah kita ada- ada sortirannya. Sortiran itu nggak dipilih satu-satu, lama. Jadi di sortir itu pakai jaring yang bolongnya udah lebih gede lagi. Oh, kayak diayak kali ya? Diayak. Ah, benar ya? Diayak. Oke. Oh gitu ya. Jadi Dan apa- ini berapa? Ini gimana Mas? Misalnya Mas Wahyu ada bolong kecil di situ, cara tahunya gimana? Apa tiap Nah. bulan ada pengecekan apa gimana? Kalau untuk pengecekan, kalau untuk simpelnya kita pengen tahu ngecek bisa per bulan bisa, kita caranya diangkat aja sedikit. Angkat aja sedikit, kelihatan kalau aman ya aman. Terus kalau misalkan menyeluruh, pengecekan menyeluruh mungkin di saat panen. Oh, pengecekan. Saat Oh, panen, oke. sambil panen nanti sambil kita lihat jaringnya itu ada yang bolong, ada yang putus apa enggak. Karena dibilang putus itu, Hah? ini kan jaringnya nali nih Mas nih. Hah? Jaringnya kan ada tali-talinya nih. Iya. Ya kan? Hah? Kayak gitu. Nah, ini biasanya ada yang bolong kalau putus. Ini kan putus nih, bolongnya Hah? jadi nambah gede. Oke. Gitu. Dan itu biasanya pasti di maintain lagi ya? Iya. Oh, oke. Jadi harus seketat itu ya? Ketat itu. Karena memang ada peraturan ya ikan ini memang nggak boleh lolos di sini ya Mas ya? Ya bahasanya kalaupun kita lolos kita rugi dong. Iya kalau bahasanya kayak gitu ya rugi jadinya ya. Iya juga sih. Selain kematian kan juga itu kita harus perhatikan Mas. Iya. Wah ini enak banget ya Mas ya di sini ya. Ini bener-bener apa ya? Tadi gue coba Mas kita ke situ lagi Mas. Gue agak deg-degan nih. Enak lewat sana sih Mana? sebenarnya mah. Iya, Lewat tapi sana sih, ya. ini gue tuh berhubung gue megang kamera jadi keseimbangan gue agak kurang oke nih bro. Bentar deh, gue kesana dulu deh. Ini juga ada anakan kalau mau lihat Mana anakan. Itu Mana ada Mas? sebelah situ. Oke, akhirnya gue sampai di sini lagi bro. Karena ini paling rapat nih bambunya. Iya. Oke, gimana Mas? Anakan di mana nih? Nah, ini anakan yang baru menetas. Heeh. Kebetulan untuk iya. kondisinya nggak banyak karena kemarin kita udah ada gedean, udah dipindahin ke sana ke jaring yang utama yang bawah yang paling besar bolongannya. Nah ini yang kecil-kecil ini sisa. Nah terus untuk masalah anakannya juga karena musim hujan kemarin seminggu full ya kemarin musim hujan. Jadi anakan itu nggak ada keluar, nggak ada susah beranaknya gitu. Ikan. Oh gitu ya. Karena di sini tuh ikan nila itu beranak banyak anakan. Itu kalau kondisinya kita panas banget, musim panas lah. Oh gitu Panas ya. itu musim bener-bener pemijahan ikan nila itu yang banyak banget keluar anaknya itu saat musim panas. Pas musim panas ya. Musim hujan nggak ada. Mas tapi ini sekecil gini nggak? Oh iya ya, ini Nggak bakal keluar ini. nggak bakal keluar Nggak ya. bakal keluar. Dan itu pasti Mas Wahyu nggak pakai dulu ya kalau ada yang bolong ya. Kalau yang nggak ada yang kalau ada yang bolong kita nggak pakai dulu ataupun kita kalau kelihatan saat itu kita benerin saat itu juga. Oh oke. Saat itu juga kita benerin. Jadi ini bro, ini gue baru pertama kali nih ke tempat begini-begini nih. Terus jadi ini tuh ada gitu ya Mas ya? Iya. Ini ada setiap orang punya kerambanya dan setiap keramba punya rumah itu ya? Ada rumahnya. Ada rumahnya ya? Iya. Beda kalau di sini itu nggak ada yang namanya buat saung apa ya? Kalau di daerah Cirata itu ada yang namanya saung tupa.
Saung supa itu apa? itu jadi setiap 4 petak biasanya suka ada saung kecil di tengahnya. Oke. Jadi kayak bisa penyimpanan pakan. Terus kalaupun kasih makan ikannya enak, nggak kepanasan, mungkin buat itu. Tapi saya nggak tahu sih kalau daerah Cirata. Oh, Kalau di oke. sini sih nggak ada. Di sini nggak ada ya? Nggak ada saung supa kayak gitu. Oke, oke. Jadi Nah, nyimpen pakannya itu Hah? selain di rumahnya hmm? itu ada tempatnya sendiri, ada kayak tong-tongnya gitu buat pakan. Oh gitu. Ini tuh tadinya Mas Wahyu tuh ngajakin gue stay di sini ya Mas. Katanya Iya. bisa bakar ikan ya Bisa, kalau bisa. bakar ikan. Bakar ikan bisa. Bakar ikan bisa. Mas, ada satu lagi yang Iya. mau gue tanya juga nih Mas. Ini kan apa? Red Devil Mas. Ini Red Devil ini. Nah ini Red Devil apa? Dia kebutuhannya apa Mas di sini? Kalau di sini sih Red Devil kurang peminat di sini sih kurang ya, kalau untuk dipiara di sini nggak ada yang sengaja miara Red Devil. Oke. Ini kebetulan aja saya di sini dapet itu dari jebakan saya di sana, dulu ada jebakan ngejebak saya. Oh berarti ini dari alam nih? Dari alam. Dari luar lah. Sini dari luar lah ya? Dari luar. Oh dari luar. gitu ya. Jadi bukan ternakan ini. Gimana statusnya ikan ini? Udah populasinya udah banyak Kalau banget di sini atau udah gimana? banyak banget di sini. Oh, di Jadi Jatiluhur ini lebih ya, kalau dari segi harga ataupun berharga di sini udah nggak berharga di sini kalau bagi. Oh malah udah nggak ada harganya? Ya bagi apa ya, bagi yang punya kolam di sini tuh udah nggak berharga di sini Red Devil, justru jadi hama malahan. Kayak Iya gitu. ya. Kalau di Danau Toba juga rumornya begitu kan? Iya. Terus ini Mas, tadi apa Mas Wahyu bilang? Ini sama kan orang-orang banyak bilang nih Mas, katanya daging apa Mas? Red Devil. Katanya nggak enak. Tapi tadi Mas Wahyu bilang rasanya sama sama nila. Kalau saya sendiri, saya pribadi ya, saya pribadi sama karena aja. saya juga pernah kan makan ikan Red Devil. Untuk segi daging ataupun segala apanya sih kalau dimasak itu sama aja sih. Cuman bedanya di kulitnya ini ya. Dari segi Coba Mas, beda. boleh diserok nggak sih Mas? Iya. Boleh biar teman-teman pasti ada juga nih yang belum pernah lihat Red Devil. Kita pastikan bareng-bareng Red Devil tuh yang kayak apa sih? Ya nggak Fik? Pasti ada juga Fik yang belum pernah lihat Red Devil. Ini apa deh? Nggak tahu apa ini. Itu sama Red Devil juga, cuma ada yang hitamnya itu. Oh ini Red Devil hitam ya? Red Devil hitam. Nih. Oh banyak Black loh. Devil dong? Iya. Oh ini Red Devil nih bro ya. Ya, jadi ini kita samakan. Lu main banting-banting aja. Yang Ya, itu dong, nggak apa-apa, keluar. Yang pendek, yang pendek. Yang Apa yang gitu. nila tadi? Iya. Oh enggak, tadi gue udah shoot. Nah nanti gue kasih lihat juga nih. Tadi si Mas Wahyu ada ini ya Mas ya apa? Nila unik ya? Unik. Nilai unik. Dibilang sih unik, cuman kalau saya bilang sih Hah? ini nilainya nilai cacat. Oh iya. Ya, kalau untuk penghobi ikan unik sih ini unik. Unik. Unik sih. Bodinya pendek bro tadi di Nggak sini. sesuai bodinya. Jadi lu misinya apa Mas? Ngumpulin di sini tuh buat apa? Ini tuh untuk jaring ini tuh karena jaring kecil, jadi tuh untuk ngumpulin dulu. Nah, nanti ikannya itu disortir. Disortir Oke. tuh dipilih mana yang cocok buat indukan, mana cocok Oh yang- gitu. ikannya ada kecil-kecil kan bahasanya sangkal di sini. Jadi dipisah-pisah. Oh. Atau buat konsumsi Mas Wahyu juga nggak sih? Bisa. Bisa ya? Kalau emang lagi butuh buat bawa ke rumah, buat dimasak. Atau emang lu kalau lapar di sini bisa langsung serok ini dan masak di sini Mas? Bisa di sini. Oh ya enak banget ya. Enak banget ya emang hidup dengan alam tuh bro. Ini kan Red Devil yang menurut saya juga nih agak gede nih. Mana? Saya juga baru nih dapat ikan gede gitu. Red Devil-nya gede. Nah, Woi, iya ini mah dipelihara di akuarium juga cakep ya Mas ya? ini cakep sih sebenarnya. Cakep nih. Wih, Ini keren. gede nih menurut Keren saya, ya. ini udah gede nih. Iya. Dia tuh makin gede makin kuning ya Mas ya? Iya. Udah nggak orange lagi ya? Iya. Justru merah tuh pas kecil ya? Masih kecil. Ini dia ada yang lebih gede lagi nggak Kalau di sini? alam di luar sih ada yang lebih gedenya. Oh, ada bisa, lebih lebih gede lagi bisa. Oh gitu. Gitu. Cuman saya sendiri baru lihat nih gede. Baru Mas- dapat ya, Mas. Kalau baru lihat sih enggak, baru dapat ikan gede. Oke, Mas, saya tanya dong, kenapa sih ikan ini disebut hama, Mas? Maksudnya biar penonton tahu juga nih, kenapa Red Devil hama? Kenapa, Mas? Pertama kan karena dia bukan ikan asli Indonesia kan. Ya. Terus kenapa dia karakternya di alam tuh apa? Dia makanin apa gitu? Itu Enggak, gimana? kalau untuk segi makannya sih sama aja. Ah. Kalau di sini ikan ini mungkin makannya kayak nila sama sih, nggak terlalu beda ya. Terus kenapa bisa disebut Kalau hama? bisa disebut hama sih karena populasinya terlalu banyak mungkin ya. Akhirnya Terlalu menjadi banyak ya? Akhirnya jadi banyak. Di luar juga banyak gitu. Oh. Jadi apa namanya, orang-orang kebanyakan mungkin daripada beli mending nangkep aja mungkin di luar mungkin ya. Iya, iya. Kayaknya gitu. Karena dia gampang banget berkembang Gampang biaknya banget juga ya. berkembang biaknya banyak. Makanya Nih ya, ini Red Devil nih bro ya. Jadi Red Devil ini bisa dibilang kalau Red Devil di Jatiluhur ini gampang dapetnya. Gampang dapetnya, Dibanding banyak. Pibas ini nomor satu paling gampang. nomor satu. Oh nomor satu paling gampang. Oke. Kalau pibas justru jarang malah menurut saya. Iya ya. Ya. Dari tadi itu gue ngobrol sama Mas Wahyu nih. Ya. Mas, ini tuh kita yang di Jakarta itu tahu rumornya tuh katanya di sini nyerok dikit, Pibas nyerok dikit. Ternyata enggak ya Mas ya? Enggak. Enggak ya? Salah, itu salah rumornya. Malah salah ya. Kan kita tuh kayaknya yang di kota nih Mas ya. Taunya tuh mau kita di luar aja nih.
kita mancing aja pasti dapat pibas katanya. Enggak ya? Enggak ya? Belum tentu. Belum tentu ya, malah susah ya. Susah. Tapi lucunya tadi saya datang malah ada di sini ya. Itu aneh saya banget. juga heran di situ. Saya juga baru kali ini dapat pibas. Baru dapat pibas malah. Bahkan kalau dibilang megang, baru kali ini saya megang pibas. Beneran loh, Iya. sumpah saya. Kalau harus sumpah saya. Itu berarti kedatangan saya ke sini agak aneh juga ya Mas? Aneh juga. Agak Mungkin aneh juga. membawa keberuntungan juga. Jadi saya bisa lihat pibas. Oh ini pibas. gitu kan. Ini pibas. Nanti kita kasih lihat Karena tuh saya juga bro. belum tahu pibas tuh yang kayak gitu. Ya, ini pibas ini ya. Nanti kita kasih lihat ya. Cuman ini Mas, oke. Apalagi yang bisa kita jelasin dari keramba ini Mas? Apa ya di sini ya? Ini Tuh sih. bro, aduh asik banget tuh ya. Enak banget sih hidup lo Mas, naik perahu gitu ya. Di kota nggak bisa Mas, gue gini Mas. Terus rencananya nih Mas ya, nanti kan kita mau merahu lagi nih. Merahu lagi, kita mau coba mancing. Kita coba mancing di mana saya udah dapat info nih katanya spot-spot yang banyak pibasnya. Katanya loh Mas ya. Katanya. Jadi nanti kita buktiin di konten ini nih Mas ya. Siap. Jadi pertama titik yang gue share ke Mas Wahyu itu yang di sana ya Mas ya. Iya, ada info sih di sana di ujung. Di sana Ya. di balik gunung itu tuh bro. Balik gunung itu, Nah, justru. tapi problemnya tadi kata Mas Wahyu untuk ke titik itu 1 jam 1 dari jam sini. bahkan lebih. Bahkan lebih. Dan itu nggak main-main bro. Ini perahu goyangnya gila-gilaan. Mas Wahyu mah ketawa-tawa Udah aja. biasa. Udah biasa. Soalnya udah biasa aja. Udah biasa. Nah, terus kedua Mas Wahyu menawarkan gue juga info spot mancing ya Mas. Spot mancing, yang benar, katanya benar. pernah dapat pibas juga di mana Mas? Iya. Yang lebih Itu dekat di dari sini. Sebelah sana dari mobil itu, Hah? kita agak ke sana lagi sedikit. Hah? Itu kebanyakan katanya juga sih Hah? banyak yang mancing maksudnya gitu dan Tapi pernah ada yang dapat pibas? Pernah ada yang dapat. Pernah ada yang Dengar dapat kabarnya sih gitu. Itu biasanya pibas tuh dapatnya di yang kayak gimana sih? Yang bebatuan, rumput atau Nah, apa? kalau itu sendiri sih infonya itu di bebatuan sih. Di bebatuan. Oke. Bebatuan karena kan katanya juga sih itu kan seperti ikan predator ya kalau nggak salah. Iya, memang Nah, predator. Itu di bebatuan banyak katanya sih. Jadi dia mungkin kalau bertelur di batu ya Mas ya? Kayaknya sih di batu. Yang jelas gue sebenarnya cukup tertarik ke situ, cuman gara-gara Mas Wahyu bilang 1 jam, 1 kok jam gue lebih, jadi jiper ya. juga nih bro 1 jam. Iya. Jadi kemungkinan kita ke sana aja, cuman kalau waktu masih mungkin, ombak juga bersahabat, gue akan ladenin ke sana. Kita lihat nanti bro ya, kita lihat nanti. Jadi ini boleh kita spill ya Mas ya? Ini Boleh. si Mas Wahyu itu tinggalnya di sini bro ya. Sehari-hari ini Mas Wahyu di sini untuk jaga keramba ini Mas ya? Iya. Aduh ini sedap banget bro. Tadi gua ngopi di sini, makan siang di sini. Ini sih ada kopi nih. Tuh masih ada kopi tuh ya. Jadi di sini jualan kopi juga Mas ya? Ada, Nah kopi itu. ada. Rokok-rokok ada nggak rokok? Rokok-rokokan juga ada. Rokok ada. Oke. Oh sebelum Mas kita kasih lihat dulu pibas yang tadi. Coba Mas. Iya. Mana Mas? Ini saya ambil. Ambil. Nah tuh ya. Nah, ini bebas. Ini lucunya ya, kita bertiga senang, Mas Wahyu juga senang nih baru pertama kali ya. Saya baru pertama kali lihat pibas yang ini ya, ini megang juga saya baru pertama kali nih megang pibas. Betul. Nih Mas, sorry, Iya. kita jelasin dulu ke penonton ya. Kita baru ketemu hari ini ya. Betul. Kita nggak ada gimmick-gimmick ya. Nggak ada. Ini nggak ada settingan-settingan ya. Nggak ada. Ini yang di belakangnya nggak ada setting-settingan ya, Fik ya? Nggak ada. Jadi nggak ada ya. Asli ini real. Bener ya, asli ya Mas ya. Ini real. Ini real. Saya baru lihat ini, oh ini pibas. Asli saya juga baru lihat. Ini. Maksudnya bener-bener megang dan lihat dari dekat. Lihat, apalagi dapat. Apalagi iya dapat ya. Ini Baru dari dapet. luar kan, ini dari luar nih. Heeh. Ini kita tadi posisinya Di situ ya, Mas, ya? Ada jebakan saya. Heeh. Kebetulan saya ngangkat tadi kan banyak ikan nila ya sama red devil tuh. Saya lihat kebetulan kan saya angkat nih. Dan kebetulan nggak tahu pas udah deket, pas udah mau diserok ternyata dapet pibas. Enggak, pertama yang dilihat nih dia nih, si Jenal dulu katanya pibas. Pibas. Lah si Mas Wahyu pertamanya nggak percaya ya Mas ya? Nggak tahu, nggak percaya malah. Terus ini di sini nih bro, nanti gua tayangin nih di sini. Tadi kita udah record kok ya. Jadi ini pibas nih ya, ini sebagai saksi nih bahwa pibas ada di sini ya Mas ya. Saya nggak tahu nih namanya pibas merek apa namanya. Fik, jenisnya pibas apa, jenis Fik? apa? Nggak Mono. tahu saya malah. Mono Fik? Nggak tahu. Orang nggak tahu, Pura-pura saya. nggak tahu Fikri ya. Kayaknya udah nggak jelas nih genetiknya. Apa diperkosa sama ikan nila ya Mas? Jadi Sama ini, sama apa red devil yang hitam. sama red devil Ada- hitam tuh. Jadi ada kayak red devil hitam tadi. bentuknya jadi nggak jelas tuh bro. Ya. Nggak tahu itu saya ikan. Bener ya Mas, sekali lagi ini Tapi- bukan settingan ya. Bukan. Settingan ya. Gue baru ketemu dan baru kenal Mas Wahyu hari ini ya. Ini galon juga bukan gue yang bawa ya. Galon Bukan. udah dari sini. Asli di sini. Ya, asli ini asli. Asli Pak. tuh ada banyak galon tuh. Ada banyak galon. Oke Mas, kalau gitu kita ngider sekarang ya. Oke, siap. Kita jalan naik perahu ya. Oke. Jangan aneh-aneh Mas ya. Siap. Oke bro, ini sekarang kita lanjut untuk ngider nih bersama ini nih ya Bro Zainal
sama Bro Fikri ya. Jadi, Jay, kita muter ya, Jay. Kita muter ya. Masa kesini kita cuma ngopi doang di sini? Oke, nah ini sekarang kita akan ke situ tuh bro, ya. Posisi kita di sini, kita akan berlabuh ke sana. Asik bahasanya berlabuh. Nah ini sekarang udah disiapin perahu sama Mas Wahyu. Mas Wahyu, lah Fikri udah nemplok aja sana. Nah ini adalah adegan terekstrim. Jadi nanti kalau gue di atas perahu, gue nggak aktifin mic, itu gue takut micnya nyemplung bro ya. Jadi mungkin pas di atas perahu kita pakai suara natural aja. Nah ini oke. Bentar ya, gue naik perahu dulu. Mungkin gue off cam dulu deh. Gue ngeri juga nih. Oke, sekarang gue udah di atas perahu nih. Tadi naik ke sini susah payah banget bro. Jadi ini sama Mas Wahyu nih ya. Kita mancing sekarang ya mas ya. Mancing mania bro ya. Nih bro. Oh, gokil. Jay, say hi dulu dong buat penonton gue dong. Fik, say hi dulu lah Fik. Nah, kita menuju ke sana nih bro ya. Nah, ini pasti agak berisik audionya, tapi nikmatin aja bro. Enjoy. Sama air. Emang udah mancing sini Kang? Sini aja nih, spot-spot pinggir kayak gini kan. Tibasnya ada? Ada katanya di sini. Tadi mana ikan itu? Itu. Tunggu. Bebatuan kan masalahnya bebatuannya udah kerendam ini. Oh ini asalnya bebatuan Kang? Ini bebatuan bawahnya mah. Oh. Spot bebatuan. Tuh kayak itu kan tadi belakang tebing itu kan batu tuh gede tuh. Styrofoam mau nggak styrofoam? Bawa. Oh, styrofoamnya dibawa nggak, Kang? Sini. Nah, kalau dapetnya taruh di mana? Ya, gampang nanti ke sini. Aduh, gokil bro. Jadi kita stop di sini ya. Dan ini naik dari perahunya susah banget ya. Susah banget karena ini lumpur semua nih. Nih gue putar deh kameranya. Nah, ini lumpur semua nih. Alhasil kita naik harus merangkak ya bro ya. Gue sampai ngos-ngosan. Asik sih, asik. Kang, perahunya lepas aja. Apa aja ya? kita jalan olahraga ke sana. Aduh. Nah, ini jadi kita coba pengen tes di sini. Kita coba pancing mania ya. Jadi menurut keterangan Mas Wahyu, di sini tuh ya bebatuan ya, Bro ya. Bebatuan nih, Bro, di sini ya. Jadi asumsinya mestinya Pibas ada di sini. Ini kalau yang lebih jago dari gue ya, jangan ngetawain kita ya, nggak boleh ngetawain kita ya, kan kita nebak-nebak ke sini. Guide-nya malah kuncen di sini nih langsung nih. Oke, jadi pokoknya kalau kameranya keputus-putus atau audionya nggak enak itu karena emang susah bro, medannya susah banget. Harap maklum, konten kreator begajulan bro, nggak punya kameramen. Oke, jadi sekarang kita mau cari tempat untuk stay dulu. Nah, oke. Nah tuh, mancingan udah dibawa sama Mas Wahyu. Ini kita kemana nih? Bro, kemana nih? Lanjut. Ya, santai dulu. Ini perahu aman nih ya? Nggak hilang nih? Nggak ada alarm ini perahu kalau hilang. Oke, Mas Wahyu. Ya. Mana? Kata si ibu Pibas banyak bu ya? Banyak. Banyak bu ya? Banyak sini, cuma harus malam. Harus malam. Banyak ikan hidup, ikan mas kecil. Gitu. Oh, ibu udah sampai hafal ya banyak Pibas. Apa? Karena anak saya suka mancing. Dan dapat. Dapat. Segitu mudahnya bu. Iya. Oh, di sini bu, di pinggiran sini. Pinggiran kalau lagi anaknya lagi itu mah
Banyak ya sampai abring-abringan kesana kemari kelihatan. Ambring-ambringnya teh naon sih, Bu? Aku udah bahasa Sunda mah campur Tidak ya. tahu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Tapi harus malam. Harus malam. Oh, oke. Kalau siang kan keganggu banyak perahu, banyak. Oh, yang kalau perahu dia mati. kabur ya justru ya. Kabur. Oh gitu. Makanya harus malam pakai ikan kecil. Pakai ikan kecil ya. Tapi yang hidup Hidup ya. Bu, satu dong. Es kopi susu, Bu. kopi. Es kopi nih. Mantap nih, Bro. Di kita sebutnya apa sih, Bu? Waduk Jatiluhur ya? Iya. Waduk Jatiluhur, Bro, ya. Jatiluhur, Jadi Juanda. Cukup Haji Juanda nih. Enak nih, ada tempat ngopi-ngopi gini nih. ada lotek keredok. Lihat tuh, Jenal mukanya udah kuyuh banget aja. Bu, makasih ya infonya. Sama-sama. Keren, Bu. Mantap. Oke, mantap. Bu, doain aku dapat pibas ya. Lupa saya teh. Ayo doain dapat pibas. Dapat pibas. Bismillahirrohmanirrohim. Innaladina yakuluna kitabulillahi wa aqamus sholata wa anfaqu bima razaqnahum sirra wa la niyata yajkurun tijarata la taburo liyubiahum ujurahum min fadlihi innahu ghafurur syakur. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu rezekinya berlimpah ya, Ibu semua. Saya cuma satu doanya, mudah-mudahan hari ini dapat pibas ya, Bu. Doanya cuma dapat pibas. Dengan selamat. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi, Bu. Nah, ini Ibu yang dagang ini, Bro. Apa? Gehu ya, Bu ya? Gehu ya? Toge tahu. Toge tahu. Ini, Bro. Mantap nih, Bro. Bu, coba ajak penonton saya dong ke sini gitu, ke sini biar ramai gitu, Bu. Coba. Kesini, di sini Jatiluhur rame. Ini ada Om siapa? Om Kenny. Om Kenny nih. Di sini asik ya, Bu? Asik banget. Asik di banget ya. sini. Apa yang bikin harus datang ke sini apa, Bu? Ya satu, ya pemandangan, lihat ini apa naik perahu. Naik perahu ya. Ya mancing. Mancing Banyak ya? mancing mania di sini. Mancing mania ya. Iya. Warung Ibu Yuyu. Oh, warung Ibu Yuyu ya. Kopi dan gorengan tersedia ya, Bu ya. Sama gado-gado kredok. Gado-gado kredok. Aduh, sayang tadi saya udah makan sih, Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa ya. Iya. Nanti kedatangan saya kedua saya nyobain kredok. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ibu sehat-sehat selalu ya, Bu ya. Amin. Amin. Sama selamat nyampe rumah juga. Amin, 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 amin. Doain perahunya nggak goyang ya, Bu. Iya. Selamat insya Allah di sini mah mudah-mudahan. Amin, 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 amin. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Jadi kita mancing sini dulu, Mas. Ayam udah ada. Kita mancing sini dulu. Ini apa nih? Ini kita benerin dulu ini kayunya nih. Kayunya kebetulan kan punya saya tuh gede tuh. Nanti kita ganti dulu pakai kayu kecil nih. Pakai kail kecil ya. Kenapa? Iya. Kenapa harus kail kecil, Mas? Masalahnya sih anakan itunya umpannya. Umpannya kan kecil-kecil nih, kita anakan ikannya. Heeh. Nah, ini kan susah juga kalau pakai kayu yang gede gitu kan. Oh, gitu ya. Kita pakai yang kecil gini nih. Kok dapat aja sih lo, Mas? Ya, ada aja lah. Ada. Anak soleh. Jadi anak soleh. Anak soleh. Umpannya nih. Oh, ini umpan nih, Bro. Tadi udah Ini ikan apa sih? Wader ya? Apa sih? petek nih, petek. Petek. Ikan apa, Dek? Pepetek. Hah? Iya, kalau di sini pepetek. Pepetek. Oh, pepetek. Kita kalau di Jakarta petek petek. Ya, petek. Oh, ini apa? Mas. Ini ikan mas. Oke. Nah, ikan mas ukuran segitu kegedean tuh kalau dipakai umpan itu. Cuma buat toman sih. Kalau toman masuk tuh dari gitu umpannya tuh. Deh. Jadi kita rencana di sini dulu nih, Mas. Sini dulu ya, kita tes dulu nih, tes ombak dulu di sini. Gas, gas, gas. Nah, sekarang kita mulai coba mancing, Bro. Walaupun gua nggak ikutan mancing karena jujur ini hobi yang gua nggak pernah nyoba-nyoba ya. Dan ini medannya parah banget nih. Berhubung gua bawa kamera, jadi gua pelan-pelan banget. Mancing mania ya. Ah, lemparan lu kurang yahut, Bro. Jauhan lagi dong. Ombaknya gede banget. Nah, ini gimana nih ya menurut kalian nih yang pernah dapat pibas di sini? Ini menurut Bro Fikri tadi pibas tuh adanya di air tenang ya, Fik ya? Air tenang. Sementara ini airnya berombak banget nih, Bro. Jadi di sini kemungkinan sih kalau nggak Goliath, Vitatus atau apa ya? Goliath, Vitatus atau Blood Listrik mungkin di sini nih. Ya, jadi kita coba dulu 1 jam untuk di spot ini. Ya, kalau nggak dapat kita akan move mungkin ke daerah-daerah sana tuh, Bro. Ya. Atau ke daerah sana mungkin. Cuman daerah sana kok kayaknya jauh banget ya. Gokil. Pokoknya kalau misalnya nggak dapat pibas nggak apa-apa ya. Kita buktikan saja apakah emang bener pibas tuh segampang itu atau nggak dapat di sini. Karena kan
yang kita dengar-dengar kan selalu ya, kalau di grup-grup Facebook atau apa, kesannya nyerok dikit dapat pibas, nyerok dikit dapat pibas ya. Sementara sepertinya pibas nggak semudah itu juga bro. Jadi tandanya kalau nggak mudah, mungkin tidak semengerikan yang kita pikir sebenarnya invasinya pibas di sini. Tapi let's say lah, kita tunggu sampai akhir konten ini bro. Oke, Fik, berarti kita di sini coba 1 jam aja ya Fik ya? 1 jam. Sekarang jam berapa nih? Jam 2 ya. Berarti kita sampai jam 3 aja bro di sini. Kalau misalnya nggak dapet dan teori Bro Fikri itu bawa pibas di air tenang, berarti kita harus pindah karena ikan ini air ini terlalu berarus bro. Gue nggak tahu nih yang suka ke Waduk Jatiluhur sebenarnya biasanya di sini airnya tenang atau emang ini karena angin aja? Tolong jelasin deh karena kita benar-benar awam nih di sini ya. Oke bro. Oke bro. Jadi sekarang kita lanjut lagi. Karena kayaknya di spot itu agak kurang bro ya. Susahnya ini airnya berombak semua nih. Yang biasanya tenang jadi berombak. Nah, jadi sekarang kita cari spot lagi ya mas ya. Cari spot lagi. Kita mancing mania lagi. Kita coba cari yang ombaknya agak-agak tenang ya mas ya. Yang agak tenang. Ya, ini ombaknya gede banget bro. Ini aman nih mas. Aman ya. Aman. Seperti biasa formasi Zainal di sini, Fikri di depan. Wow. Santai. Nah, sekarang kita berhenti di satu spot lagi nih, bro. Direkomendasikan oleh Mas Wahyu nih. Kenapa di sini, Mas? Kalau di sini tadi sih saya juga masih ada di sini. Oh, gitu. Banyak yang masih. Oh, dari info orang tadi ya. Ini kan biasanya kalau nggak ada angin gede gini, ini airnya tenang nih, enak nih. Oh, ini emang berasa lebih tenang ya? Sedikit lebih tenang dibanding tadi, cuman pas nyampe ke sini anginnya kok agak gede lagi ya. Emang kayaknya pibas nih jangan dicari ya mas ya. Bisa jadi. Ya kayak tadi aja santai makan siang dapet aja. Kalau sengaja nyari itu susah. Kalau sengaja nyari malah susah. Malah susah. Iya. Oke, ini kira-kira seperti gini bro. Gue turun dulu nih. Gue susah kalau sambil megang kamera. Oke bro. Gue udah turun nih. Turun aja gue udah ngos-ngosan bro. Ya. Nah, ini coba nih kalian lihat nih di sini. Ya. Di sini sih agak sedikit lebih tenang menurut gue, menurut Mas Wahyu, menurut kita lah pokoknya ya Mas ya. Iya. Malah biasanya di sini lebih tenang nih kata Mas Wahyu. Cuman ya kalau musim angin aja ini. musim angin ya. Iya, emang lagi musim aja. Di mana-mana juga kalau di pinggir ombak ya pasti gede. Iya pasti lah. Tapi kok entah kenapa ya, kok feeling gue di sini lebih bagus di tempat tadi ya? Iya. Hah? Iya. Kayaknya lebih memungkinkan gitu dapat ikan. Tapi let's say lah. Mudah-mudahan aja lah hokinya gede. Mudah-mudahan. Mas Wahyu, Ya. hokinya di dia. Iya benar. Iya kan? Hokinya di dia nih. Pasti nanti pancingan dia juga yang dapat nih. Amin, amin. Mana yang katanya banyak pibas? Mana ya? Mana banyak pibas Jatiluhur? Mana? Ini kita udah hampir seharian ya. Udah hampir seharian. Spot kedua nih kita nih. Spot kedua ya. Spot kedua nih. Spot kedua nih. Belum ada sambaran bro. Belum ada sambaran. Tapi susah juga mas kita ngomong kayak gitu. Karena kita udah dapet di awal ya. Tapi kita tes ya, kita tes lagi nih yang benar-benar real di perairan terbuka ya. Benar-benar di pinggir paling banyak di pinggir.
Di pinggir banyak ya? Ya. Hanya kan orang-orang lain yang youtuber lain kan nyari pibas itu kan dipancing ya, pancing. Terus spot-spotnya katanya di pinggir, Di pinggir. di luhur. Ha. Ini kita buktiin. Bukan di tengah ya mas ya? Bukan di tengah, Bukan di banyak tengah. kan di pinggir. Banyak kan di pinggir ya. Ya gini kalau hobi mancing mah udah tunggu aja ya. Tunggu aja. Hobinya nunggu gitu ya. Mas Wahyu, Ya, mana ini? Kita udah berapa lama di sini mas? ada sejam 2 jam ada. Sejam lah ya. Jadi sebenarnya nih mas ya, aku mau nanya nih, kalau misalnya orang-orang bilang banyak itu banyak tuh, jadi kalau mancing tuh mestinya berapa lama kita bisa dapat? Kalau kayak Red Devil deh. Kalau Red Devil di sini bener udah banyak tuh gampang, kita mancing bener juga bisa dapet, Keramba dibuka aja masuk ya? masuk. Oh, Nah Red Devil itu kalau di pinggir itu susah. oh Red Devil di pinggir malah susah. Ya Red Oke. Devil kan udah jadi hama ya di Jatiluhur ya. Cuman kalau di pinggir mana ada nggak kelihatan? Nggak ada kan? Iya nggak ada Tapi ya. kalau di tengah, Ah. di keramba kita tengah, di bawah rumahnya pun banyak. Oh gitu ya? Iya. Semudah itu ya? Semudah itu. Tapi kalau sengaja kita mancing di sini malah susah bro. Susah. Nah kalau pibas anehnya di tengah susah, di tepi susah. Banyak di mana? Banyak gimana? Saya aja yang asli orang sininya jarang melihat kalau bebas, jarang lihat kalau Padahal segitu tiap hari di sini. tiap hari di sini. Tiap hari di sini. Tadi pun dapat nggak sengaja itu, Iya. yang sengaja nggak masuk jaringnya. Berarti nihil ya sekarang ya? Nihil, Nihil ya. nihil. Lokasi kedua kita nihil, Jong. Lokasi kedua nihil. Sekarang kita akan ke lokasi ketiga bro. Ini cukup melelahkan juga karena ternyata menunggu itu melelahkan ya. Menunggu itu. Oke kita gas ke lokasi ketiga bro. Oke, ini spot yang airnya lebih tenang ya Kang ya? Lebih tenang ya. Lebih tenang. Nih kita lihat nih ya, tuh. Lebih nggak berombak kan? Kita buktikan lagi. Fik, ini udah Tali. Fik, ini udah cukup tenang ya Fik? Udah nih, ini udah cukup tenang. Itu malah ada bangkai ular tuh bro. Ada bangkai ular tuh, gokil. Oh. Ya lu yang paling Nah, intinya mah turun aja dulu nggak apa-apa. Oh turun dulu ya, oke gue turun dulu bro ya. Seperti biasa susah turun kalau sambil megang kamera. Nih bro, lu lihat nih, medan ini parah banget ya. Jadi kalau kita salah-salah melangkah ini bisa kacau punya bro. Mas Wahyu, sekalian jadi kameramen mau? Boleh. Oke, jadi ini spot terakhir ya. Kita lihat di sini juga airnya tenang kan bro, dibanding yang tadi ya. Jadi kita buktikan, tadi kita udah di arus yang kencang banget, terus yang agak sedang, sekarang yang bener-bener tenang. 3 spot nih bro, 3 bro ya. Kalau nggak dapat juga nggak ngerti dah. Oke, jadi di sini juga masih nihil ya, nihil ya, nihil. Jadi rencananya nih untuk menjawab rasa penasaran kita nih, untuk terakhir kalinya sebelum kita hunting lagi di Keramba, kita coba sambil jalan pelan-pelan. Jadi kita mancingnya di agak tengah sedikit bro, ya. Jadi kita udah coba tadi perairan yang cukup berarus banget, terus agak sedang. Sekarang yang tenang banget, masih belum ada pibas bro, oke? Jadi sekarang kita caps dulu. Nah, sekarang terakhir kita lempar pancingan di tengah, bro. Jadi kita udah coba semua spot di sini. Kayaknya sekarang Fikri doang nih yang mancing. Ya, Fik ya? Iya. Nah, tuh, bro. Ini cuma sekedar menghilangkan rasa penasaran kita aja.
Apakah kalau di tengah? Karena kan apa, Jay? Kalau di Facebook kan komennya harus ke tengah gitu ya. Nih kita ke tengah nih. Oh ini ada STNK siapa nih? Gue kira STNK kuning-kuning. Woi, endorse dong Sabana. Sabana endorse. Sabrina. Wah, ini asik bener bro. Tapi memang lebih susah ya kalau mancing di perahu gini Kang ya. Lebih nggak stay gitu. Swing. Oke, kita sekitar 15 menitan aja di sini. Walaupun gue tahu ujungnya nggak dapet, tapi setidaknya mana? Tuh, lihat tuh ibu-ibu perahu kecil tuh berani nggak kayak kita nih bertiga algojo gini takut. Tuh bro. Itu di sini sewa ya Kang? Oh itu yang punya. Nah kalau itu yang pakai jaring-jaring itu jala itu buat nangkap apa Kang? Ikan biasanya ikan nila, ikan mas, kalau ada di pinggir situ aja. Oh gitu ya. Ini kita ganggu nggak sih di sini? Oh enggak. Wah itu keren banget tuh ya pemandangannya. Beuh, yoi. Mantap. Mantap. Mantap tuh. Buat YouTube. Mana Bang? Mantap jempolnya Bang. Mantap ya. Mantap Kang. Wah ini bro banyak ikan mati nih. Nah ini kan mungkin dari tadi musibah kemarin ya. Hujan kemarin full 1 minggu. Jadi di Waduk Jatiluhur ini sekarang lagi banyak ikan mati bro. Nggak, gue lupa deh tadi kita udah ngomongin belum sih. Tuh ya ikan mati nih. Tapi bukan pibas juga sih, ikan mas nih. Jadi lumpur pada naik ya Kang ya. Lumpur pada naik nih bro tuh. Iya, racun tuh mungkin jadi kotor ya, amonia gitu ya. Tuh banyak banget bro yang mati, gila. Itu ada yang casting gabus toman. Mana? Oh itu udah bro. Tuh si Mas Wahyu tuh sampai udah tahu dia tuh lagi casting toman ya. Ini nggak apa-apa, kita mancing di sini nggak apa-apa. Ntar takutnya dia kira kita jadi saingan mancing toman. Casting angin. Kita casting angin ya. Oh ya, jadi gitu bro ya. Jadi di Waduk Jatiluhur tuh lagi banyak ikan yang mati-matinya tuh beneran udah jadi bangke tuh. Tuh lu lihat nggak tuh titik-titik itu titik-titik ikan mati semua ya Mas ya? Itu ikan mati tuh. Tuh ikan mati semua tuh bro. Gokil. Ternyata seleksi alam pun begini ya. Ya ikan tuh ya mati dengan sendirinya aja di alam gitu. Nah itu resiko petani di kolam Keramba Pung Jatiluhur ya itu, ya gini posisi kayak gini nih. Ini kejadian kayak gini berapa tahun sekali? Itu kalau yang bener-bener semua itu dari belajar dari tahun kemarin itu bisa 3 sampai 5 tahun sekali. 3 sampai 5 tahun sekali. Berarti nggak begitu sering ya, nggak tiap tahun ya? Sering. Karena kalau yang tahun kemarin aja itu ada ikan mati. Cuman itu cuman sebagian aja, nggak rata gitu. Nggak rata. Ini termasuk rata. Ini termasuk rata ini. Oh oke. Iya, itu termasuk semua ini. Dan nggak kerasa kita nggak dihidupin ya mesin ya. Perahu kan dibiarin aja. Oh iya, ini kita tuh dari tadi nggak ngidupin mesin tapi udah mengarah ke keramba ya. Kerambanya yang mana coba? Tuh, ada keramba gede yang ada benderanya. Ya keramba yang gede tuh rumahnya tuh. Mana sih? Itu. Oh itu ya? Itu. Nggak, Bukan. Itu tuh, udah pas kamera banget tuh. Oh pas kamera, mana Tuh, sih? itu ya keramba gede banget tuh rumahnya tuh. Oh iya, ya. Itu. Nih. Dan keramba kita tuh di belakangnya udah. Oh gitu. Tetangganya. Itu yang gede itu apa Kang? Ya sama masih pribadi punya. Lah ini kita kagak pakai mesin sama sekali ya? Beda aja orang kesana. Arahnya ke sana. Dekat tuh arahnya ke bawah juga. Aduh. Ini gimana Kang mancing? Udah lah, gasnya keramba lah. Udah mulai nyerah ya? Gak ada ya? Pibas gak ada ya? Pibas gak ada, udah mulai nyerah nih. Oke, sekarang kita cek lagi di keramba bro. Tampaknya kita sudah mulai menyerah nih untuk mencari ikan-ikan invasif bro. Ya, kita on the way keramba lagi bro. Siapa tahu ketemu di sana bro. Oke bro, akhirnya sore juga ya mas ya? Sore nih. Jadi kunjungan pertama gua hari ini masih nihil ya? Nihil ya. Nihil. Kita belum bisa membuktikan di sini banyak pibas yang tinggal serok banyak pibas, itu masih mitos sampai hari ini ya.
ya. Tapi gua nggak tahu karena kita akan mengadakan kunjungan kedua dan kita akan stay dan nginep di sini. Oke. Boleh kan? Boleh. Boleh. Malah diundang secara khusus nih sama Mas Wahyu nih. Ntar kita bakar ikan nih. Siap. Mungkin kita akan coba medan yang agak sore dan agak gelap dikit. Mungkin Pibas baru nongol, Mas. Kemungkinan nih. Oke, jadi gue thank you banget ya Mas ya. Ya, siap. Ini keren banget nih Mas Wahyu nih ya. aman. Jadi gue senang banget bisa kenal Mas Wahyu di sini. Nanti kalau ada yang pengen tanya-tanya tentang Mas Wahyu, lo boleh DM Instagram gue ya. Gitu kan Oke, Mas ya? sip. Aman ya? Aman. Jadi lo boleh DM Instagram gue. Ntar gue sharing deh ke Mas Wahyu apa yang kalian butuh informasinya dari Mas Wahyu gitu ya. Siap. Kurang lebih begitulah bro ya. Terus bentar, sebelum closing Mas, kita mau cek keadaan Pibas kita yang tadi Mas. Oke bro, sebelum gue kasih lihat video penangkapan Pibasnya, gue jelasin dulu nih, biar kalian gak mikir gue buat konten settingan-settingan. Jadi setiap keramba itu punya keramba jebakan yang fungsinya untuk menjebak ikan-ikan dari luar. Yang biasa ketangkep itu adalah nila, patin, dan red devil. Dan biasanya yang ukuran kecil itu untuk pembesaran, dan kalau ukuran besar bisa untuk indukan atau langsung dijual ataupun untuk dimasak. Jadi tiba-tiba sebelum semua konten ini dimulai, Bro Zainal dengan jeli melihat ada seekor Pibas yang masuk keramba jebakan dan malah udah loncat-loncat mau keluar lagi. Nanti masih di dalam dia masih. Serius loh? Serokan ambil ya, serokan. Serokan, Jay, ambil deh. Yang bolongnya gede. Yang bolongnya gede. Hah? Yang bolong gede. Nah, nggak lolos tuh. Nggak ya? Pik, serok pik. Jadi ini digulung ya, biar mengecil terus gitu ya? Pik. Miring, kakinya miring. Iya. Awas. Siap. Dapat Pibas bro. Lu kalau bukan Nih. Pibas. Nih. Mana? Nih. Mana sih? Tadi lu nih ke sini nih. Tuh. Hah? Kok gue ngeliatnya kayak nila? Nah, itu dia tuh. Ini. Ke situ. Oh ini nih. Tuh. Ini kan? Bukan? Bukan. Nih. Diserap. Itu tuh. Nah, tuh. Ih, keluar. Itu tuh. Ya, ini Pibas sih. Pibas. Itu lompat. Iya, nih Pibas. Mana? Itu. Masih di dalam. Masih di dalam. Iya, gue lihat anjing Pibas tadi mana ya? Aduh, gimana ini? Ya, keluarin aja. Tuh. Nah, tuh. Pibas. Woi. Pik. Awas lolos, Pik. Awas lolos. Woi. Sorry. Bentar. Pibas, bro. Wih, gila Pibas nih. Wih, kita jadi nggak cuma omon-omon doang ya. Pibas, bro. Pibas, bro. Gokil. Pibas Waduk Jatiluhur. Pibas apa nih, bro? Enggak tahu. Awas. Udah bawa sini. Bawa sini. Awas Pik yang tadi Pik itu. Yang menginvasi bawa sini. Awas itunya. Pibas. Loh, ini kita belum jalan ke sana udah dapat Pibas. Sangat. Berarti Mas Wahyu kalah nih ya? Matanya ya. Bener Pibas nih, Mas. Baru ya? Aneh ya? Ini gimana, Dang? Kecil gini. Situ aja. Masukin aja ya. Ini bro, Pibas bro. Ini kita nggak. Nila gede nih. Jadi bukan dilemparin ke situ sengaja. Iya, ini beneran dari asli dari luar nih bro. Ini kita nggak pakai gimmick-gimmick nih. Ini Pibas Cina. Pibas Cina. Wah. Ini kita nggak pakai gimmick-gimmick nih ya bro ya. Ini asli nih, ya nggak ada kita pura-pura ngelepasin di sini atau segala macem. Ya, ini juga kamera gue langsung onin aja nih gara-gara dia nih ngeliat Pibas nih. Kita mau cek keadaan Pibas kita yang tadi mas. Boleh? Yang ada tuh di mana? Bawah di tong. Di tong. Nah ini nih dua orang ini masih asik aja nangkep setan merah ini. Red Devil. Nih bro. Coba diangkat ikannya Tuh angkat dong. Ini. Ya. Panen Red Devil bro di sini. Oh ini Pibas nih. Oke, Iya. siap. Oh masih kelepek-kelepek bro. Aman itu bagus. Oke, ini kita akan coba bawa pulang ya. Kita akan coba bawa pulang. Kita akan coba aklimatisasi lah. Apakah kita berhasil atau tidak. Semoga berhasil. Boleh kan mas? Boleh, sip. Bawa pulang boleh nih bener Bawa nih? aja. Oke, bawa aja katanya. Oke, jadi gitu aja konten gue kali ini dengan mas bro gue yang satu ini. Keren loh mas. Sip. Gue udah lelah banget di kaki gue hari ini. Oke, jadi jangan lupa like, share, comment, and subscribe to Firanda Channel. Your hobby is your pride.